Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab bersama dengan Cornelius Media, dan kita bersyukur oleh karena sekali lagi kita dapat mempelajari, mendiskusikan, mendalami pelajaran Sekolah Sabat. Saya Pendeta Edward Tariwongso, dan pada kesempatan ini kembali lagi ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, Pendeta Widodo Purwanto, dan juga Pendeta Jerry Jacobs. Dan saudara-saudara, kita akan mendalami firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan meminta kuasa Roh Suci. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan dan kemurahan, terima kasih Engkau menyatakan kasih-Mu di dalam firman-Mu. Dan kembali lagi pada saat ini kami akan mencoba mendiskusikan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kuasa Roh Suci menolong, membuka hati dan pikiran kami, agar kiranya kami disiapkan untuk ditaburi bibit kebenaran. Tolonglah diskusi kami, supaya dapat membawa manfaat rohani yang besar bagi saudara-saudari kami yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-10, dan judul pelajaran 10 adalah Yesus membuka jalan melalui tabir. Ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat adalah Ibrani 9 ayatnya yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Nah, ada beberapa poin-poin penting dalam ayat inti yang akan kita angkat, tetapi sebelumnya kita perlu memahami konteks dan pengertian dari Ibrani pasal 9. Di Ibrani pasal 9 ini, sebenarnya penulis buku Ibrani mencoba menarik perbandingan antara ritual keimamatan Lewi dan juga pekerjaan keimamatan daripada Kristus. Dan dia juga membandingkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan juga membandingkan tentang keunggulan daripada bait suci sorga yang bukan dibuat oleh tangan manusia, dan juga dibandingkan dengan bait suci dunia ini yang dibuat oleh manusia dan segala ketidaksempurnaan yang terdapat di dalamnya. Tetapi yang utama yang ingin diangkat dan ada hubungan yang sangat erat dengan diskusi kita pada kesempatan ini adalah bagaimana tugas Yesus Kristus di bait suci surgawi itu. Apa yang telah dia lakukan dan apa manfaatnya bagi keuntungan kita umat-umatnya. Dan kalau kita mengerti hal ini dari awalnya, sehingga kita dapat memahami argumentasi yang coba dibangun oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat dan juga penulis kitab Ibrani tentang Yesus dan tugasnya di dalam membawa manfaat-manfaat dan keuntungan-keuntungan bagi kita, umat-umatnya. Saya pikir inilah yang dapat mempersiapkan kita untuk membahas tema-tema penting dari ayat inti kita. Baik, terima kasih Pendeta Tariwongso. Dan kalau kita melihat ayat tema kita, di sana dikatakan bahwa Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri, ya. Nah, kita akan melihat beberapa poin di sini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan tempat kudus buatan manusia. Kemudian, apa yang dimaksudkan dengan yang bukan buatan manusia, dan yang ketiga, kenapa Yesus masuk di sana, ya, atau kapan. Nah, kita perlu ketahui bahwa tempat kudus buatan tangan manusia di sini merujuk kepada kemah suci yang didirikan oleh manusia, yaitu atas petunjuk Tuhan melalui Musa dalam Keluaran pasal 26. Nah, tempat kudus buatan manusia ini atau made with hands ini merujuk juga ke dalam Ibrani pasal 1 ayat 11, yaitu apa yang ada di atas dunia ini akan binasa. Ya, jadi itu bukanlah sesuatu yang digambarkan sebagai tempat yang bagus, ya, tempat yang bagus, tapi dia akan binasa. Nah, oleh karena itu tempat kudus di dunia ini merupakan gambaran saja. Ayat tema kita mengatakan itu hanya gambaran saja dari apa yang sebenarnya. Itu adalah copy of the true things, ya. Dan kata copy di sini datang dari bahasa Greka yaitu antitupa, yang juga diterjemahkan sebagai representations atau antitype atau shadow, yaitu bayangan dari yang asli. Kalau kita baca itu di dalam
Ibrani pasal 9 ayat 11. Di sana dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kita bisa melihat luar biasa. Jadi perjanjian yang baru ini juga diadakan di tempat yang baru, yang lebih baik, yang lebih sempurna. Nah, kemah yang baru ini, atau kemah yang lebih besar atau lebih sempurna ini didirikan oleh siapa? Menurut informasi dari Ibrani pasal 8 ayat 2, kemah suci ini didirikan oleh Tuhan. Nah, kapan Yesus masuk ke sana? Kalau kita baca tulisan dari seorang yang bernama Roel Dederen, beliau ini adalah mantan profesor teologi di Andrews University. Dia mengatakan bahwa in Hebrews, the heavenly sanctuary is real. Christ entered there after his ascension. Jadi itu dia masuk di sana setelah dia naik ke surga. Lalu kemudian kalau kita lihat menurut ayat tema kita, Yesus dikatakan tidak masuk ke bait suci, tapi dia masuk ke surga. Ya, nah ini ada masih banyak perdebatan yang menyatakan apakah ada Ka'bah di surga atau surga itu adalah Ka'bah itu sendiri. Nah, mari kita lihat kutipan Ellen G. White di dalam buku Story of Redemption. Dikatakan di sana begini, sebagaimana bait suci di bumi memiliki dua tempat, yang kudus dan yang paling kudus, demikian pula ada dua tempat kudus di dalam bait suci surga, dan tabut perjanjian yang berisi hukum Allah, mezbah pedupan, dan alat-alat pelayanan lainnya yang terdapat di bait suci di bumi juga ada di bait suci surga. Jadi jelas dikatakan di sana bahwa hal itu, sistem itu ada di surga, terlepas dari pertentangan yang ada atau perdebatan yang ada. Kemudian kalau kita baca juga kitab Wahyu, di sana Yohanes ketika diizinkan melihat surga, dia juga di sana melihat 7 kaki dian, di mana ini adalah perabot dalam bait suci, ya. 7 kaki dian, mezbah pedupan, dan juga ada tabut perjanjian di sana. Ya, kalau kita baca, Ellen G. White menuliskan di dalam The Story of Redemption halaman 377, mereka yang mencari kebenaran akan menemukan bukti yang tak terbantahkan tentang keberadaan bait suci surga. Jadi ada di surga. Entah itu ada di dalam surga atau surga itu adalah bait suci itu sendiri, itu masih menjadi perdebatan. Tetapi yang jelas pada saat ini saya ingin membagikan kepada kita semua apa yang Yesus lakukan, apa kegiatan Yesus sementara dia berada di dalam bait suci surga ini. Nah, menurut Elia Brasil de Souza, dia menuliskan sebuah artikel yaitu Heavenly Sanctuary. Dia meneliti ada 43 nama dan 35 ayat di dalam perjanjian baru mengenai bait suci surga ini. Dan dia mendapatkan ternyata ada 5 fungsi utama dari bait suci surga. Yang pertama, yaitu adalah tempat kediaman Allah. Kemudian yang kedua adalah pusat komando alam semesta. Yang ketiga, tempat penyembahan atau tempat ibadah. Kita bisa baca juga itu dalam Ibrani pasal 8 ayat yang kedua. Lalu yang keempat itu adalah ruang sidang atau pengadilan. Dan yang kelima itu adalah tempat menyelesaikan dosa. Nah, kita sebagai umat Advent, kita sering fokus kepada yang keempat dan kelima, ya, yaitu bait suci surga itu adalah tempat atau ruang sidangan dan tempat menyelesaikan masalah dosa. Tetapi dari sini kita juga bisa melihat bahwa itu juga adalah tempat kediaman Allah. Itu adalah pusat komando dan tempat penyembahan yang bisa kita pelajari dari kegiatan Yesus dalam bait suci surga. Baik, terima kasih pendeta. Di bagian lain dari ayat inti kita mengatakan, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, apa pengertian hadirat Allah di sini? Hadirat Allah dalam terjemahan bahasa Inggris adalah the presence of God, kehadiran Allah. Atau tempat di mana Allah itu sendiri hadir. Dan Alkitab sering berbicara tentang hadirat Allah dalam sejarah manusia. Nah, kata Ibrani untuk the presence adalah panim, yang bisa juga diterjemahkan face atau wajah, yang secara spiritual mengindikasikan sebuah pertemuan secara personal dan sangat dekat dengan Tuhan itu sendiri. Kata Grekanya adalah prosopon, juga mengindikasikan hal yang sama. Jadi, dengan bahasa lain kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang berada di hadirat Allah, artinya orang itu berada di hadapan Allah atau berada sangat dekat dengan Tuhan. Nah, hadirat Allah dapat memberi makna yang cukup luas untuk kita secara spiritual.
Yang pertama, di mana ada hadirat Allah, pasti seseorang bisa jadi diliputi oleh ketakutan. Contohnya Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah mencari mereka dan bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Di situ mereka diliputi dengan ketakutan. Kenapa? Karena hadirat Allah ini juga mencakup konteks penghakiman, di mana Allah yang kudus dan maha kuasa, Dia itu maha tahu, membaca kedalaman hati orang berdosa. Contoh di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kelima, ketika Yesaya berada di hadirat Allah, maka keberdosaannya itu diselidiki oleh Tuhan. Ada unsur penghakiman di sana, sehingga membuat manusia diliputi dengan ketakutan. Yang kedua, di mana ada hadirat Allah, di situ juga ada penghiburan dan kekuatan. Contoh di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima dan Mazmur 42 ayat yang kelima, ketika seseorang putus asa dan mencari Tuhan, maka di sana hadirat Allah menyatakan kekuatan penghiburan kepada orang-orang tersebut. Artinya hadirat Tuhan itu membawa penghiburan dan kesempurnaan sukacita bagi orang yang mencari hadirat Tuhan. Dan di dalamnya kita boleh menikmati berkat Tuhan. Selain penghiburan, hadirat Allah juga menjamin kehidupan kita mengalami berkat. Kenapa? Sebab ketika seseorang berdoa, di sana juga ada hadirat Allah yang akan memberi kepastian bahwa segala dosa dan keberdosaannya itu diampuni oleh Tuhan dan doanya didengar, sehingga Tuhan akan memberikan berkat. Kemudian hadirat Allah itu juga menyatakan bahwa ketika seseorang mencari Dia, maka di sanalah dia mendapatkan kepastian tentang keselamatan. Nah, hadirat Tuhan bisa jadi ada di tempat ibadah, sebab Matius pasal yang ke-18 ayat 20 mengatakan di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Kemudian di saat umat Allah melakukan komitmen pelayanan mereka, contoh pada waktu bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian, maka mereka kata Musa sedang berdiri di hadapan hadirat Allah. Dan ketika penaklukan terjadi, di sana juga Allah hadir untuk mereka. Dan yang paling penting adalah surga itu sendiri, di mana malaikat-malaikat berdiri di hadirat Tuhan dan bertindak atas otoritas atau perintah dari Allah itu sendiri. Di sanalah hadirat Allah muncul yang paling komprehensif, yaitu di surga. Jadi hadirat Allah membawa kita kepada perasaan penuh dengan hormat, respek dan rendah hati, menyadari bahwa ketika Allah hadir, tempat itu kudus dan harus selalu kita datang kepadanya dalam perasaan hormat. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita masih lanjut tentang hadirat Allah ini. Dalam konteks Ibrani 9 ayat 24, hadirat Allah yang dimaksud adalah satu tempat yang ada di dalam kemah Allah di surga, dalam bait suci surga. Kitab Wahyu 4 dan 5 memberikan gambaran tentang tempat dan suasana ketika Yesus ditabiskan sebagai imam besar di hadapan takhta Allah. Wahyu 4 ayat 2 berkata, "Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta berdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka." Ayat 5, "Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Betapa besar, luas, indah dan mulia surga itu tidak dapat digambarkan oleh manusia yang terbatas dan berdosa. Biarlah kita setia sampai kita nanti ada di dalam kerajaan surga. Dengan mata kepala kita sendiri menyaksikan betapa indahnya surga, takhta Allah. Kita dapat melihat Bapa, melihat Anak dan Roh Kudus. Biarlah kita setia untuk melihat di hadapan
takhta Allah itu. Baik. Lalu kemudian ada satu kalimat yang paling terakhir dari ayat inti, yaitu dikatakan menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan kepentingan kita? Kenaikan Yesus itu penting bagi orang Kristen karena yang pertama ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar telah mengalahkan kematian. Dia tidak hanya dibangkitkan lalu kemudian mati lagi seperti Lazarus dan semua orang yang sudah dia bangkitkan, tetapi dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu kemudian bagi banyak orang Kristen, fakta bahwa Yesus itu sudah naik ke sorga, ini merupakan sebuah jaminan bahwa kekuasaan Yesus itu atau pengaruh Yesus itu tidak hanya di bumi ini saja, itu sebabnya dia berterima juga di mana? Di sorga. Dan kenaikan itu menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Nah, ada beberapa ayat yang menyatakan manfaat bagi kita mengapa Yesus itu naik dan menghadap hadirat Allah. Yang pertama, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 16 ayat 7 bahwa lebih bermanfaat apabila dia pergi menghadap hadirat Allah. Di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa demi manfaat yang akan diterima oleh murid-muridnya, lebih baik dia pergi dan menghadap Bapanya. Lalu yang berikut, kenaikannya juga adalah untuk memberikan pemberian-pemberian. Give to the church, ya. Dan ada banyak sekali karunia rohani. Dan kalau kita lihat di Efesus 4 ayat 8, di sini mengutip tentang, Rasul Paulus mengutip tentang sebuah nas di perjanjian lama tentang yang menubuatkan bahwa Yesus ketika dia naik ke sorga, dia membawa dalam tanda kutip tawanan-tawanan. Oleh karena seorang pemenang ketika dia mampu menaklukkan kerajaan yang dikalahkan, maka sebagai bukti dia membawa tawanan-tawanan itu sebagai trofi, sebagai piala, bukti bahwa dia menang. Dan menarik adalah ketika Yesus naik, pada waktu Yesus dibangkitkan, ada juga orang-orang saleh yang dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dan pada waktu dia terangkat ke sorga, mereka ini juga dibawa ke sana sebagai tawanan dalam tanda kutip, atau sebagai trofi, atau bisa saya katakan sebagai sampel awal, yang nantinya umat-umatnya di dunia ini juga nanti akan dibawa ke sana. Lalu di Efesus 4 ayat 8 dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, lalu kemudian kata-kata berikut, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi dia naik ke sorga dan dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan dari sekian banyak pemberian itu adalah pemberian-pemberian kepada gereja. Karunia-karunia rohani yang diberikan oleh anugerah Roh Suci, ya, karunia rohani oleh Roh Suci. Itu semua mungkin hanya apabila Yesus sudah naik menghadap Bapanya. Lalu yang berikut, dia naik untuk keuntungan kita adalah dia naik sebagai pengantara dan pembela manusia. Ibrani 7 ayat 25. Lalu tentu saja yang terakhir adalah dia naik, dia duduk di sebelah kanan Allah. Menyatakan bahwa kedekatan, tadi seperti yang dikatakan, sebelah kanan ini dapat diartikan sebagai otoritas. Bahwa Yesus sebagai perwakilan kita di dalam kerajaan sorga, dia sangat dekat dengan Allah dan dia punya otoritas. Itulah sebabnya kita dapat mengucap syukur oleh karena Yesus sudah berada di sana, dia sebagai perintis, dia yang sudah membuka jalan supaya di tempat di mana dia berada, satu saat nanti kita juga akan berada di sana. Itulah maknanya guna kepentingan kita. Baik, terima kasih. Sesuai yang tadi sudah dikatakan bahwa Yesus saat ini adalah pengantara antara Allah dan umat manusia. Nah, sekarang kita akan melihat apa sebenarnya tugas yang sementara Yesus lakukan ketika dia sementara bekerja sebagai pengantara ini. Nah, paling kurang ada dua pekerjaan pengantara yang sementara Yesus lakukan saat ini. Yang pertama yaitu menyangkut pelayanan harian, dan yang kedua yaitu pelayanan khusus. Nah, pelayanan harian yang dimaksudkan dengan pelayanan harian ini, kalau di dunia setiap hari para imam akan mempersembahkan korban harian.
Nah, bagaimana dengan Yesus? Nah, walaupun Yesus hanya mati satu kali saja, tetapi pelayanan harian ini tetap dilakukan sepanjang hari, ya. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal intercessory, yaitu permohonan untuk kepentingan kita. Wahyu 8 ayat 3 mengatakan Yesus juga melayani doa orang-orang kudus, ya. Dan oleh karena itu pentingnya bagi kita saat ini ketika kita berdoa, di akhir doa kita selalu mengatakan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Nah, itu pelayanan yang pertama, yaitu pelayanan harian. Lalu pekerjaan pengantara yang kedua, yaitu pelayanan khusus, dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu masalah rekonsiliasi atau pendamaian. Kolose 1 ayat 20, dia memperdamaikan dirinya dengan di surga dan yang ada di bumi, yaitu mereka-mereka yang dia tebus, ya. Rekonsiliasi yang pertama. Yang kedua adalah dia mewakili Allah menyatakan kehendak Bapa kepada umatnya. Jadi selain dia menjadi pengantara umat kepada Bapa, dia juga adalah wakil Bapa kepada umat. Itu Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Bagian yang ketiga yaitu Tuhan ini atau Yesus ini membuka akses agar kita dapat dibawa kepada Bapa, ya. Kita bisa buka juga itu dalam Efesus 2 ayat 18. Dan yang keempat, pelayanan khusus Yesus sebagai pengantara, yaitu dia melakukan pekerjaan pembersihan dan restorasi. 1 Yohanes 1 ayat 9, di mana dia berjanji akan memberikan hati yang baru bagi orang-orang yang menerima dia. Baik, terima kasih pendeta. Nah, menarik lagi dari pelajaran yang kita sedang bahas ini adalah judul pelajaran Sekolah Sabat menyatakan Yesus membuka jalan. Di sisi lain, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 bahwa dia adalah jalan itu tersebut kepada Allah. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, kita dapati memang Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dalam konteks ini Yesus sedang menekankan siapa itu Bapa di dalam dirinya. Dan kemudian ini adalah konteks pada waktu Yesus menjawab pertanyaan dari seorang murid yang bernama Thomas. Kami tidak tahu jalan ke situ Tuhan. Maka Yesus sendiri menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam konteks Yohanes 14, Yesus sedang bertindak sebagai agen untuk membuat akses kepada Bapa yang sebelumnya terpisah oleh karena dosa. Nah, sedangkan di dalam konteks Yesus membuka jalan dalam apa yang kita pelajari pada pelajaran Sekolah Sabat melalui kitab Ibrani, ini harus dilihat dari peran pengantaran kenabian Yesus. Hal ini dapat kita mengerti lebih jelas melalui contoh seperti yang dilakukan oleh Musa ketika bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir. Kita dapat melihat itu di dalam Keluaran pasal yang ke-19 terlebih dahulu. Pada waktu bangsa Israel dipanggil Allah keluar dari Mesir, maka firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 19 ayat yang ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi Musa sudah terlebih dahulu naik ke Gunung Sinai dan bertemu dengan Tuhan. Di sana Tuhan memberikan instruksi apa yang harus dia katakan kepada orang Israel untuk mempersiapkan mereka bertemu dengan Tuhan. Apa instruksi itu? Mereka harus menguduskan terlebih dahulu diri mereka sehingga mereka dimampukan untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab jika seorang berdosa hendak menampakkan diri kepada Allah yang mulia, maka sesungguhnya kematianlah resiko dari orang tersebut. Tetapi Musa pergi terlebih dahulu untuk sepertinya membuka jalan bagi orang Israel yang lain untuk pada waktu itu mereka boleh mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Yesus pun sama. Pada waktu dia terangkat ke surga, maka dari surga kita harus ingat bahwa Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Dan dia masih bekerja di hati orang-orang percaya melalui kuasa Roh Kudus untuk mempersiapkan orang-orang tersebut untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Yesus sama seperti Musa dalam tugas pengantaran kenabian, dia pergi ke surga untuk menyatakan, membuka jalan dan menyatakan kehendak Allah bahwa sesungguhnya Allah ingin semuanya berada di surga. Mari kita lihat selanjutnya di dalam Keluaran pasal yang ke-24. Ketika Musa sesudah menyatakan instruksi Tuhan untuk mempersiapkan orang Israel bertemu dengan Tuhan, maka pertama Musa sendiri
Keluaran 24 ayat yang kedua, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Artinya dalam peran kenabiannya dia sudah membuka akses bertemu dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak boleh mendekat. Bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa turun dan menyatakan kepada bangsa itu segala firman yang telah diucapkan oleh Tuhan. Dan kemudian setelah itu dia membawa beberapa pemimpin Israel dan pada akhirnya pemuka-pemuka orang Israel itu tidak binasa. Kenapa? Karena Musa sudah memberitahukan dalam tugas kenabiannya apa yang perlu dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ketika mereka naik, ayat 11 mengatakan, tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidak ada diulurkan tangannya. Mereka tidak binasa oleh kemuliaan Tuhan. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Artinya, Musa telah melakukan tugasnya. Sama seperti Musa, Yesus pun demikian telah membuka jalan untuk mempersiapkan kita bertemu dengan Allah kita yang sudah kita nantikan. Jadi Musa memberi contoh bagaimana bertemu dengan Tuhan. Musa membuka jalan agar orang Israel sebagian boleh bertemu dengan Tuhan. Yang tidak punya iman dan keberanian, maka mereka tidak diizinkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan dan begitu pula ketika kita sudah dipersiapkan, maka kita juga akan melihat kemuliaan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Kita lanjut mengenai struktur Ka'bah Musa di padang belantara, yaitu ada yang disebut dengan tabir. Di dalam struktur Ka'bah Musa di padang belantara ada 3 tabir. Tempat di mana tabir-tabir ini digantung adalah merupakan akses atau pintu masuk ke dalam ruang yang ada di bagian dalam. Tabir atau tirai yang pertama kita bisa temui di pintu masuk ke dalam pelataran Ka'bah. Tabir atau tirai yang kedua kita temukan sebagai pembatas dari pelataran Ka'bah atau dari halaman Ka'bah ketika mau masuk ke kemah pertemuan. Itu adalah tirai yang diletakkan di pintu masuk dari bilik yang suci. Tabir yang ketiga sebagai pembatas di antara bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Informasi berikut ini saya tambahkan agar kita boleh diingatkan tentang bagian-bagian penting di Ka'bah Musa, Ka'bah di padang belantara. Mengenai kegiatan dari imam di pelataran halaman Ka'bah melambangkan pelayanan Yesus di dunia sampai pada penyalibannya pada tahun 31 Masehi. Di halaman Ka'bah ada bejana pembasuhan yang melambangkan ketika Yesus dibaptiskan. Ada tempat pembantaian hewan kurban yang melambangkan Bukit Golgota. Ada mezbah kurban bakaran yang melambangkan pengorbanan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Selanjutnya ada pelayanan di dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan terbagi dalam 2 kompartemen atau 2 ruang atau 2 bilik. Secara keseluruhan, kemah pertemuan ini melambangkan pelayanan Yesus di surga. Setelah kebangkitannya dari kematian, sesudah dia mati di kayu salib, Yesus naik kepada Bapa pada hari yang ketiga sesudah dia bangkit, dia naik kepada Bapa, lalu kembali lagi bersatu dengan murid-muridnya dan ia ada bersama dengan mereka selama 40 hari. Di sini kita melihat bahwa sesudah Yesus bangkit, dia masih melaksanakan tugasnya sebagai hewan kurban yang mana darahnya telah tercurah dan darahnya ini dibawa ke dalam Ka'bah di surga, bilik yang suci. Nah, Yesus berada dengan murid-muridnya selama 40 hari dan sesudah itu pada hari yang ke-40 Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Kemudian ketika Yesus berada di surga, Yesus diinaugurasi atau ditabiskan sebagai imam besar. Dan pada hari ke-50 dari kebangkitannya itu atau pada hari Pentakosta, Yesus mencurahkan pemberian Roh Kudus yang turun bagaikan lidah-lidah api kepada murid-muridnya. Ini semua terjadi pada tahun 31 Masehi, di mana Yesus masuk ke Ka'bah surga di bilik yang suci. Di dalam pelayanan imam, ada 1 tahun 1 kali imam besar akan masuk ke bilik yang maha suci, yaitu pada hari pendamaian.
Upacara ini akan menyucikan Ka'bah dari kecemaran dan dosa sepanjang tahun yang dibuat oleh orang-orang Israel yang sudah diampuni tentunya. Dosa umat yang telah diakui dan dimohonkan pengampunan kepada Tuhan akan mendapatkan pengampunan. Dan jika ada dosa yang tidak diakui, maka yang bersangkutan akan dibinasakan Tuhan ketika imam besar keluar dari bilik yang maha suci. Jadi hari pendamaian bagi bangsa Israel adalah juga hari penghakiman. Di dalam ajaran gereja Mesias hari ke-7, kita mengetahui bahwa tanggal 22 Oktober 1844 adalah saat di mana Yesus, imam besar kita, masuk ke bilik yang maha suci untuk memulai masa penghakiman yang disebut juga sebagai penghakiman pra-Advent. Penghakiman pra-Advent atau penghakiman tahap pertama ini akan berakhir pada kedatangan Yesus yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan penghakiman tahap kedua, yaitu penghakiman 1000 tahun atau penghakiman milenium yang berakhir pada saat setan dirantai. Pada saat setan yang dirantai akan dilepaskan dan pengikutnya yang mati akan dibangkitkan. Lalu kemudian penghakiman tahap ketiga atau penghakiman eksekusi, yaitu api neraka, akan dilaksanakan untuk setan dan malaikatnya dan semua orang jahat yang mengikutinya. Kita kembali ke topik kita tentang tabir atau tirai. Di dalam kitab Ibrani 6 ayat 19 dan 20 disebutkan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, saya garis bawahi sampai ke belakang tabir. Di ayat 20 selanjutnya dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pertanyaan di sini adalah belakang tabir yang mana yang dimaksudkan di sini? Belakang tabir yang dimaksudkan adalah belakang tabir antara pelataran Ka'bah dengan bilik yang pertama atau tabir untuk masuk ke bilik yang suci. Pelayanan Yesus sejak naik ke surga di tahun 31 Masehi menandai akan pelayanan Yesus di bilik yang suci. Sedangkan kata belakang tabir yang selanjutnya itu disebutkan di dalam Ibrani 9 ayat 3. Di belakang tabir atau tirai yang kedua terdapat satu kemah yang disebut tempat yang maha kudus atau bilik yang maha suci. Tabir yang disebutkan di sini adalah tabir yang mengantarai bilik yang suci dengan bilik yang maha suci. Tempat pelayanan Yesus dari sejak tanggal 22 Oktober 1844 sampai dengan saat ini. Segala unsur dalam Ka'bah melambangkan Yesus. Roti pertunjukan melambangkan Yesus, dialah roti hidup. Darah hewan kurban melambangkan darah Yesus yang memberikan kehidupan. Begitu pula dengan tabir atau tirai melambangkan Yesus. Tabir yang mengantarai dua bagian. Yesus mengantarai Allah kepada kita, Yesus dalam perannya sebagai nabi, dan Yesus mengantarai kita dengan Allah, peran Yesus sebagai seorang imam. Kehadiran Allah melalui kemuliaan Shekinah di atas tabut perjanjian tidak dapat dihampiri. Kalau ada orang yang melihat kemuliaan Allah ini pasti akan mati. Namun dengan ditaruhnya tirai antara bilik yang suci ke bilik yang maha suci, imam besar dapat datang dekat dengan hadirat Allah, namun tidak binasa. Allah kita adalah suci, kuasa yang dapat memusnahkan orang berdosa. Puji syukur, Yesus Kristus mengantarai kita dengan Allah sebagai tirai atau tabir yang membuat Allah dapat datang kepada kita manusia melalui kedatangan Yesus ke dunia ini. Allah bertemu dengan manusia. Di saat Yesus berada di Ka'bah di surga, di bilik yang maha suci saat ini, Dia membawa kita di dalam kemanusiaannya untuk datang di hadapan hadirat Allah. Dan kita bersyukur untuk peran Yesus yang digambarkan dan dilambangkan dengan tirai ini. Terima kasih Pendeta Jacobs. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang menghadap hadirat Allah. Nah, muncul pertanyaan bagaimana caranya Yesus datang, mekanismenya. Bagaimana Yesus datang dan berhadapan
dengan Allah Bapa di sorga sebagai pengantara. Apakah masih ada sekat atau tabir seperti yang tadi sudah diuraikan sesuai dengan pattern atau pola yang Tuhan tunjukkan kepada Musa? Nah, kita mesti memahami siapa Yesus itu sebelum dia menjelma menjadi manusia, dan siapa Yesus itu sesudah dia menjelma dan kemudian ketika dia kembali di hadapan hadirat Allah. Yang pertama, kita mesti memahami bahwa ada praeksistensi dari Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus berada dekat dengan hadirat Bapa itu sudah dari sebelumnya. Sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia sudah selalu bersama-sama dengan Bapa. Bahkan konsep tentang hadirat seperti yang tadi dalam bahasa Ibrani panim yang disampaikan oleh pendeta Widodo tadi, yang artinya sebenarnya secara literal adalah wajah. Ya, artinya sangat dekat, wajah dan wajah itu berhadapan. Dalam bahasa Yunani prosopon tadi. Jadi konsepnya sama, adalah berada di depan atau dekat. Nah, mengapa kita tidak percaya bahwa Yesus itu ada lagi sekat atau tabir? Oleh karena justru dia sendiri adalah berfungsi sebagai tabir. Nah, dalam cara apa dia berfungsi sebagai tabir? Untuk memahami ini kita perlu ilustrasi tentang bagaimana Tuhan mengamarkan Harun di Imamat pasal 16. Kalau kita baca Imamat pasal 16, di sana dikatakan, sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Jadi anak Harun mati mendekat ke hadapan Tuhan karena mereka mencoba untuk mempersembahkan api yang asing, bukan api yang dituju oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa untuk mengamarkan Harun. Kata Tuhan, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Jadi Tuhan mengamarkan Harun jangan lewat tabir itu, karena dia bisa mati. Kenapa dia mati? Oleh karena di sini dikatakan, aku menampakkan diri, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Jadi alasan mengapa Tuhan mengamarkan Harun jangan lewat tabir ini, supaya jangan nanti dia dibinasakan oleh karena cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, dalam cara apa Yesus itu sebagai tabir? Jadi Yesus, ya, dengan hadirat Yesus di sorga, maka Yesus itu berfungsi sebagai tabir, dalam arti cahaya kekudusan dan kemuliaan Tuhan tidak akan membinasakan kita, orang berdosa. Oleh karena ketika Allah Bapa melihat kepada kita, yang dia lihat adalah kebenaran Yesus Kristus yang ditutupkan atau dipakaikan kepada kita ibarat tabir, ya, yang menghalangi supaya kita diperhitungkan sebagai orang benar. Jadi tidak perlu ada sekat, oleh karena justru Yesus itu sendiri adalah sekat, dia sendiri adalah tabir di hadapan Bapa. Lalu kemudian kita mesti ingat di dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus memang tidak suka banyak menghabiskan banyak kata-kata. Dia langsung, ya. Itu sebabnya dia termasuk yang paling singkat dari sinoptik gospel, Matius, Markus, dan Lukas. Dia mengatakan di sini Yesus bangkit, naik ke sorga, dan langsung apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Yang perlu kita ingat, pada waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dia membawa dua sifat alamiah, dua nature. Yang pertama adalah divinity sebagai Allah. Yang kedua adalah humanity. Nah, ini punya makna. Divinity artinya ini menggambarkan equality with the Father. Bahwa dia itu apa? Sejajar, sama dengan Allah Bapa. Itu sebabnya tidak ada halangan bagi dia untuk berada di depan daripada Allah. Lalu yang kemudian, yang berikut, dia juga membawa nature humanity atau kemanusiaan. Mengapa? Ini menjadikan dia eligible to judge humanity. Atau dia layak, ya, pantas untuk menghakimi manusia. Oleh karena apa? Dia pernah tahu apa artinya menjadi manusia. Dia pernah tahu apa artinya dicobai. Cuma bedanya dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Nah, memahami hal ini, maka konsep berdiri di hadapan Allah tapi tidak dibinasakan ini menjadi mudah. Benar dia manusia, tetapi kita harus ingat dia manusia yang tidak pernah berdosa. Dan pada saat yang sama dia juga adalah divine. Dia juga adalah ilahi. Itu sebabnya
cahaya kemuliaan kekudusan Allah tidak akan membinasakan dia. Jadi itulah bagaimana kita memahami kedatangan Yesus berhadapan dengan Allah Bapa di sorga. Oke, berbicara mengenai hadirat Allah, ya. Kalau kita melihat konteks hadirat Allah dalam Perjanjian Lama, bahwa tidak ada seorang pun yang datang langsung kepada Bapa tanpa perantaraan, dan itu memang betul. Tetapi saat ini saya ingin membahas masalah ini dari sudut pandang modern, orang Kristen modern, ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Widodo bahwa hadirat Tuhan itu juga dapat dirasakan pada saat kita bertemu dengan Tuhan dalam peribadatan kita. Sesuai juga dengan Matius pasal 18 ayat 20, yaitu di mana ada 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan ada di sana. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita dapat mengerti, merasakan hadirat Allah dalam kehidupan yang fana ini. Nah, untuk memahami ini, mari kita lihat beberapa cerita di dalam Perjanjian Lama. Salah satu contohnya adalah manakala Musa, pada saat itu dia merasakan hadirat Tuhan ketika semak-semak itu terbakar. Ya, lalu pada saat itu Tuhan mengatakan, Musa, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Nah, pengalaman yang sama juga pernah dirasakan oleh Yosua untuk melepaskan kasut. Dan kita akan belajar kenapa ketika kita menghadap hadirat Allah harus ada seperti melepaskan kasut. Dan ini mungkin kiranya dapat memberikan kita pengertian bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen modern dapat mengalami pengalaman hadirat Tuhan. Oke, yang pertama seorang yang bernama Walter Kaiser, ya, atau seorang profesor Perjanjian Lama, dia mengatakan begini, bahwa kehadiran Tuhan itu menuntut persiapan yang kudus dari orang yang akan memasuki hadiratnya. Jadi harus ada persiapan, itu yang pertama. Kemudian Walton, dia juga mengatakan bahwa tindakan melepaskan kasut itu melambangkan keadaan tahir, di mana dia harus mengadakan pembersihan sebelumnya dan masuk ke dalam hadirat Allah. Ini juga didukung oleh Ibrani pasal 12 ayat 14, ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nah, yang terakhir, melepaskan sandal ini atau kasut menurut budaya timur dekat kuno itu berarti hormat. Saya rasa juga kita memiliki budaya ini di timur. Ketika kita bertamu, kita melepaskan sandal atau sepatu kita, itu artinya kita rasa hormat, ada rasa respect. Dengan kata lain, ada 3 hal yang dapat kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Yang pertama adalah penting untuk mengadakan persiapan, dalam hal ini persiapan rohani, persiapan kekudusan. Yang kedua, penting mengadakan pembersihan. Dan yang ketiga, kita harus datang dengan rasa hormat. Saya pikir kiranya ini dapat membantu kita. Baik, terima kasih Pendeta. Pada akhirnya kita perlu bertanya, apa sih sebenarnya keselamatan oleh iman tersebut? Apa yang harus kita imani? Itu perlu kita jawab untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama dan diskusikan dalam pendalaman Alkitab kali ini. Kalau kita berbicara tentang keselamatan oleh iman, maka saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh John Wesley. Dia mengatakan, salvation by faith is trust and confidence in the work of Jesus Christ to forgive us, reconcile us to God, and enable our growth in righteousness and true holiness. Yang artinya, keselamatan oleh iman adalah kepercayaan dan sungguh-sungguh bersandar dalam pekerjaan Yesus Kristus untuk mengampuni kita, kemudian mendamaikan kita dengan Allah, serta menolong kita di dalam pertumbuhan kepada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau mau dilihat dari sisi ini, maka paling tidak ada 3 tahap yang harus kita bicarakan. Yang pertama itu keselamatan mencakup justifikasi atau pembenaran. Yang kedua mencakup sanktifikasi atau penyucian, pengudusan. Dan yang ketiga yang dinantikan adalah glorifikasi atau kemuliaan yang akan diterima semua orang berdosa yang percaya ketika mereka akan melihat Tuhan dan diubahkan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Justifikasi bisa diartikan bahwa kesalahan kita telah ditanggung oleh Yesus. Dan dalam konteks ini kita harus mempertimbangkan penerimaan dan pembenaran kita oleh Allah yang kudus di dalam Kristus Yesus. Dalam iman Kristen kita memahami bahwa Allah telah meletakkan kesalahan kita di atas pundak Yesus. Dan para teolog menyebut ini the transfer of guilt.
Jadi memindahkan kesalahan kepada seseorang. Dan itu diperankan oleh Yesus. Sebab di dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima mengatakan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Kristus ketika kita masih berdosa. Artinya ketika kita masih memiliki hutang, Dia sudah membenarkan kita. Dan dalam hal ini banyak gereja-gereja atau para teolog, bahkan orang Kristen diajar untuk percaya bahwa sekali kita mendapatkan keselamatan itu selamat seterusnya. Dan mereka katakan bahwa kualitas kehidupan Kristen itu sudah otomatis ketika kita dibenarkan, sudah sama kualitasnya seperti Yesus. Tidak demikian dengan konsep justifikasi. Ketika kita punya kesalahan telah dilimpahkan kepada Yesus, maka Allah sedang membenarkan kita yang orang berdosa. Dengan cara mengambil sifat orang berdosa ke dalam Kristus yang adalah sempurna. Namun pada kenyataannya tidak ada pembenaran tanpa kelahiran kembali. Artinya tidak ada pembenaran tanpa pertobatan. Harus ada pertobatan sebagai buah dari pembenaran yang dilakukan oleh Kristus. Kalau begitu, iman yang seperti apa di dalam justifikasi ini? Iman yang percaya sesungguhnya kepada perantaraan atau pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika kita menerima Dia sebagai pengganti kita, maka kita dibenarkan dari segala dosa-dosa kita. Kita diperhitungkan benar bukan karena perbuatan kita dan jasa-jasa kita, tetapi oleh karena jubah kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kita sebagai orang berdosa. Lantas kalau begitu harus ada konsep yang kedua. Kalau sudah dibenarkan, segala minus kita, segala dosa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita masih punya pekerjaan, yaitu karakter kita harus disesuaikan dengan kehendak atau keinginan Allah yang disebut sanctification. Kehidupan yang baru dibenarkan akan membuahkan kesesuaian dengan kehendak Allah oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga memiliki iman seperti yang dimiliki Yesus. Dalam proses sanctifikasi ini, iman yang harus dimiliki setiap orang percaya adalah iman yang sama dengan Kristus. Apa artinya? Iman yang pada waktu mengalami penderitaan, pada waktu mengalami penganiayaan, seperti yang dialami oleh orang-orang Ibrani pada waktu gereja mula-mula, mereka tetap bertahan di dalam sandaran iman mereka, pengharapan mereka. Dan ini, sanktifikasi ini adalah proses berkesinambungan yang terjadi selama orang itu Tuhan izinkan hidup. Jadi kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, kalau kita percaya kepada pekerjaan Allah melalui kuasa Roh Kudus, maka kita tetap mengalami proses sanctification. Hal ini dapat diartikan bahwa orang itu disucikan oleh Allah dari iman kepada Yesus yang bekerja melalui Roh Kudus. Sebab dengan kekuatan kita manusia berdosa, yang kecenderungannya berbuat yang bertentangan dengan Allah, kita tidak bisa. Proses sanctification ini hanya berlangsung ketika seseorang memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah. Hananya, Misael, Asaria, kemudian Yusuf memiliki iman yang sama dalam penderitaan. Daniel juga sama. Dan banyak lagi orang-orang Kristen mula-mula yang memiliki iman yang sama. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang sanctification ini, maka itu bukan landasan kita berada di sorga. Bukan. Tetapi itu adalah menentukan kesesuaian, kecocokan kita, our fitness to be in heaven. Kalau kita tidak disucikan, maka kita tidak akan cocok di sorga. Makanya perlu proses sanktifikasi. Dan satu lagi, proses sanktifikasi ini menolong kita untuk kita, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tanpa persiapan, tanpa kekudusan, maka kita tidak akan mungkin melihat kemuliaan Allah yang akan mentransfer kemuliaannya itu kepada kita. Glorifikasi hanya bisa dialami oleh setiap orang percaya ketika kita memiliki iman sandaran yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan kalau kita memiliki hal yang demikian, kita sudah disucikan, maka berarti kita sudah siap bertemu dengan Yesus. Apa yang dijelaskan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ketika penulis sekolah sahabat menyinggung Ibrani pasal yang ke-12, adalah tentang pengharapan dari semua orang percaya yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11. Bahwa mereka semua mati, tapi hanya melambai-lambai dari jauh terhadap kemuliaan itu. Dan itulah oleh iman mereka tetap akan mendapatkan itu nantinya ketika glorifikasi itu terjadi. Kecuali Henok ya. Karena Henok pun diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian. Pelajaran apa yang perlu kita ambil? Yang pertama, apa yang Tuhan berikan itu cuma-cuma.
Tidak ada yang kita bayar dengan jasa kita. Yang kedua, kita sebagai manusia berdosa tidak mampu berdamai dengan Allah dengan kekuatan kita. Kita perlu sosok yang lain. Sebab keselamatan itu sumbernya adalah kasih karunia Allah. Syaratnya adalah memiliki iman. Orang yang menawarkan itu harus kita imani telah menggantikan posisi kita. Bahkan sekarang dia sedang bekerja di bait suci surgawi untuk kepentingan saya dan kita semua. Dengan konteks ini, maka kita dapat dimampukan untuk bertemu dengan Tuhan pada waktu dia datang kali yang kedua. Itulah sebabnya kita perlu berdoa, bersungguh-sungguh dalam penyerahan, memiliki iman yang murni, dan pada akhirnya kita akan mengalami keselamatan yang sesungguhnya yang penuh ketika kita akan diangkat, dimuliakan oleh Tuhan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga. Kerinduan kami yang paling tinggi adalah kami dapat bertemu dengan Tuhan, melihat kemuliaan-Mu. Dan itu akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami berdoa, selama Tuhan izinkan kami hidup di dunia ini. Kami banyak mengalami tantangan, pergumulan, kesulitan, namun dengan iman kepada Tuhan, dengan iman seperti yang dimiliki oleh Yesus, maka Tuhan akan mampukan kami. Sehingga kebenaran yang Tuhan percayakan, kami dapat kerjakan terus itu dengan penyerahan yang sungguh kepadamu. Sampai pada akhirnya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami siap mewarisi kerajaan sorga. Tolong masing-masing kami yang lemah dan berdosa ini Tuhan, agar kami dimampukan hari lepas hari dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin.